ya. Maaf saya mute ya. Ya. Jadi kita lanjutkan ke mengcropping gambar, ya mengcropping gambar dan menggunakan text wrap dalam membuat tata letak di Adobe InDesign. Nah, untuk proses mengcropping itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Jadi kalau kalian ingin mengcropping gambar, itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Pertama, proses cropping-nya itu dengan pen tool, kemudian lakukan proses masking. Jadi ini cara yang paling umum ya digunakan ya dalam proses mengcropping. Caranya itu kira-kira seperti ini. Jadi pertama itu kalian buka gambar dengan menggunakan Photoshop. Kita cari gambar ya yang akan kita cropping dengan menggunakan Photoshop. Misalnya kita cari gambarnya di Pexel, kaitannya itu sama sport ya. Sport misalnya, kita cari gambar-gambar yang berhubungan dengan olahraga. Misalnya ini, atau terserah lah yang mana gitu ya. Kalian cari gambar-gambar yang berhubungan dengan sport. Misalnya saya gunakan gambar ini aja. Ya, paham sampai di sini? Yang berikutnya itu adalah kalian buka gambar atau kalian gunakan copy dan paste ya, atau buka gambar aja, kita cari gambar. Saya kirimkan gambar ke kalian ya, biar seragam ya. Saya kirimkan gambar ke kalian supaya seragam. Saya gunakan gambar biar seragam, sebentar. Ini saya kirimkan ke kalian ya, gambarnya DG4 DG4D. Sudah terima gambarnya? Gambarnya sudah diterima? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi pertama sudah ya. Kita buka gambar dengan Photoshop. Jadi kita buka gambarnya dengan Photoshop. File, kemudian open, kita pilih misalnya gambarnya itu gambar image 04. Ya, ini gambar yang akan kita gunakan. Kita lanjut ke mengcropping gambar dan menggunakan text wrap dalam membuat tata letak di Adobe InDesign. Kemudian yang berikutnya itu adalah aktifkan pen tool. Jadi begitu kita sudah buka gambar, pen tool-nya itu kita aktifkan pada toolbox ya, pada toolbox. Kita aktifkan pen tool atau tekan tombol P pada atau tekan tombol P pada keyboard atau tekan tombol P pada keyboard. Kita tekan tombol P pada keyboard. Kemudian yang berikutnya pilih opsinya itu adalah opsi pad. Jadi kalau kalian lihat di atas ada option palette ya. Pilih opsi pad bukan shape pada option palette. Pada option palette. Jadi pada option palette yang ada di atas ini kan ada pilihan pad sama shape. Sudah menemukan belum? Sudah. Sudah. Jadi yang di bagian atas itu kalian pilihnya itu opsinya itu adalah opsi pad. Jadi kalau kalian pilihnya opsi shape berarti dia nanti akan membuat layer baru ya atau shape layer ya. Nah, pad operation-nya itu gunakan yang exclude ya, exclude overlapping shape. Jadi
pet operation-nya itu gunakan exclude overlapping shape. Jadi di sini tuh ada pilihan combine shape, subtract, intersect, sama exclude overlapping shape. Jadi opsi ini berfungsi, ya perhatikan ya. Opsi ini berfungsi jika kita mengcropping objek yang bagian tengahnya berlubang. Contohnya pada donat. Jadi ini kalau mengcropping donat itu usahakan misalnya ya exclude overlapping shape-nya itu diaktifkan. Nah, ini kenapa diaktifkan? Karena kalau kalian lihat itu pada bagian kaki atau di bawah selangkangan ini ada lubang ya yang harus kalian cropping. Paham? Makanya yang diaktifkan itu adalah exclude overlapping shape. Sudah mengerti sampai di sini? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Mengerti. Jadi kalau misalnya kalian mengcropping bagian-bagian yang berlubang itu, kalian harus aktifkan exclude overlapping shape-nya. Nah, selanjutnya kalian buat pet mengelilingi objek dimulai dari bagian luar terlebih dahulu. Kita perbesar lah ya. Saya tidak perlu menjelaskan cara menggunakan pen tool. Tapi kalau misalnya kalian perlu belajar menggunakan pen tool yang benarnya itu nanti akan saya ajarkan di sesi berikutnya. Sama, ini saya tarik, saya tarik, saya tarik, saya tarik, saya tarik, saya tarik. Ini nanti kalau di pekerjaan sebenarnya jangan serampangan seperti yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan kan rampangan. Biar cepat aja sih. Ya, ini sampai ketemu di titik awal ya. Ini pet yang pertama. Jadi buat pet mengelilingi objek itu dimulai dari bagian luar terlebih dahulu. Kemudian jika menemukan area yang berlubang, kita buat pet kembali pada area tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada area berlubang nih di sini, berarti kita buat pet lagi di sini. Buat pet lagi pada area yang berlubang. Buat pet kembali pada area yang berlubang.
Sudah sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Sudah sampai ke tahapan membuat pad-nya? Sampai ke tahapan membuat pad-nya sudah? Nah, kalau sudah, kita tampilkan pad palette. Jadi kita tampilkan pad palette dengan mengakses menu window, kemudian pad ya. Jadi di sini kita tampilkan pad palette dengan mengakses menu window pad. Nah, pada pad palette ya, pada pad palette terdapat pad yang sudah kita buat dengan nama workpad. Kemudian tarik workpad ke loadpad as selection. Jadi workpad as selection itu adanya di sini ya. Kalau kalian perhatikan window ya, di sini perhatikan window pad ya, window pad. Nah, pada di sini tuh nanti akan muncul workpad. Nah, workpad-nya itu ditarik ke tombol nomor 1, 2, 3. Nomor 3 dari kiri. Ini jadi ditarik. Sehingga pad-nya itu menjadi seleksi. Paham ya sampai sini ya? Paham? Paham, Pak. Paham ya. Nah, selanjutnya akses menu select, kemudian modify contract sebanyak 1 atau 2 pixel. Kalian ngerti kontrak nggak? Ngerti, Pak. Kontrak. Jadi fungsi kontrak itu dipergunakan untuk mempersempit seleksi ya. Jadi kontrak dipergunakan untuk mempersempit seleksi. Jadi fungsi kontrak itu dipergunakan untuk mempersempit seleksi. Jadi select, modify, kemudian kontrak ya. Kita isi 1 atau 2 pixel lah, 2 pixel oke. Selanjutnya akses menu select, modify, feeder. Jadi feeder itu dipergunakan select, modify, contract, sudah. Kemudian select, modify, feeder untuk menghaluskan bagian pinggir seleksi ya. Jadi feeder dipergunakan untuk menghaluskan pinggiran seleksi. Jadi feeder itu dipergunakan untuk menghaluskan pinggiran seleksi. Select, modify, feeder. Feeder 1 pixel. 1 pixel, oke. Kemudian tampilkan layers palette. Jadi setelah itu kalian tampilkan layers palette. Jadi di sini kita tampilkan layers palette. Window, kemudian layers ya. Kita tampilkan layers palette. Jadi fungsinya layer palette ini sudah tampil. Kemudian klik tombol Add Layer Mesh untuk mengcropping gambar. Add Layer Mesh untuk mengcropping gambar. Klik tombol Add Layer Mesh untuk mengcropping gambar. Paham sampai di sini? Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham. Jadi tampilkan layers palette, kemudian klik tombol Add Layer Mesh untuk mengcropping gambar. Nah, dokumen ini harus kalian simpan dalam formatnya itu adalah format Photoshop ya, atau PSD ya. Jadi simpan dokumen gambar dalam format Photoshop atau PSD. Ini kita simpan nih, save gitu ya. Saya letakkan di desktop deh. Desktop, simpan dalam formatnya itu adalah format Photoshop, save. Replace.
Jadi kita simpannya itu dalam format Photoshop. Nah, selanjutnya kita buat box gambar, selanjutnya itu kita buat desain ya, desain teks dengan menggunakan Adobe InDesign pada halaman yang sudah disediakan, pada halaman yang sudah disediakan. Silakan. Jadi misalnya kita buat desain ya. Kita buat desainnya itu kira-kira seperti ini. Pertama, buat desain di sebelah kanan ini, saya bikin blok seperti ini. Ya, saya bikin desainnya. Box-nya ini kita isi warna ya. Ambil sampel warna pada gambar deh. Dah, kira-kira ini. Kita isi box gambar. Selanjutnya, biar cepat kerjanya, saya duplikat ini ya. Saya duplikat. Ini saya tekan tombol ALT aja ya. ALT saya pindahkan ke sini. Ya, terus kemudian ini saya beri nama misalnya Munchen misalnya. Kurang kecil ya. Kurang kecil juga. Kurang kecil. Munchen. Munchen ya. King of Europe. Nah, misalnya kira-kira seperti itulah ya. Nah, kita letakkan di sini, di atas. Terus kemudian yang berikutnya, ini saya duplikat juga. Object, range, bring to front. Dua, ini saya duplikat juga. Ini saya duplikat. Object, range, misalnya range, bring to front. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi kita buat teksnya itu Mopi aja yang sudah jadi ya. Bisa pilih fill with placeholder text lagi. Fill with placeholder text. Kita buat teksnya itu kira-kira seperti inilah. Kita isi dengan warna putih, isi dengan warna putih, isi dengan warna putih. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Sampai di sini paham ya. Jadi ini sengaja saya ambil dari file yang sudah jadi supaya lebih cepat aja prosesnya. Nah. Perhatikan ya, kalau kalian membuat desain ya, misalnya desain seperti ini, hindari judulnya itu diletakkan paling atas seperti ini ya. Hindari ya. Jadi dia agak turun ke bawah karena center of interest itu ada pada di atas garis diagonal persis nih. Ini misalnya saya buat garis diagonal gitu ya. Center of interest itu ada di sini nih, ada di area ini. Ada di area ini. Jadi menempatkan judulnya itu diusahakan itu jangan sampai mepet ke atas. Paham ya? Paham? Jadi jangan sampai mepet ke atas. Paham ya? Jadi penempatan center of interest itu perhatikan. Sudah, kalau sudah, yang berikutnya buat desain teks dengan menggunakan Adobe InDesign pada halaman yang sudah disediakan. Kemudian yang berikutnya buat box gambar di depan teks. Kita buat box gambar di depan teks. Kita buat box gambar di depan teks, kira-kira seperti ini. Buat box gambar di depan teks. Import gambar yang sudah disiapkan di Adobe Photoshop dengan cara, jadi import gambar
impor gambar yang sudah disiapkan di Adobe Photoshop tadi ya. Di Adobe Photoshop dengan cara pilih menu file place. Jadi kita import tuh yang tadi. Aktifkan, pilih menu file, kemudian place ya. File place, image 04, kemudian open. File place. Selanjutnya, pilih menu object fitting fill frame proportionally. Perhatikan. Jadi kalau sudah ini diaktifkan, pilih menu object, fitting fit content proportionally, maaf ya. Kalian gunakan fit content proportionally. Fit content proportionally supaya gambarnya itu kelihatan semuanya ya. Fit content proportionally. Fit content proportionally. Content proportionally. Jadi supaya gambarnya itu kelihatan semuanya. Kalian geser-geser aja, misalnya gambarnya mau diletakkan di mana ya, supaya bagus, misalnya di sini, misalnya di tengah. Dah. Jadi gambarnya itu saya letakkan di tengah. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jadi ini saya letakkan di tengah. Kemudian yang berikutnya akses menu window text wrap ya. Jadi akses menu window text wrap. Selanjutnya akses menu window ya, akses menu window, kemudian pilih text wrap. Window, kemudian pilih text wrap. Ada text wrap tidak? Pilih tombol nomor 3 ya, atau namanya itu adalah wrap around object shape. Nah, ini pilih tombol nomor 3. Jadi pilih tombol nomor 3 atau wrap around object shape. Nah, contour option-nya, perhatikan contour option-nya itu gunakan alpha channel. Jadi ini tipenya ya. Pada contour option itu tipenya kalian gunakan yang alpha channel. Type-nya ya, type-nya alpha channel. Option gunakan type alpha channel. Sudah bisa belum? Alpha channel. Kemudian sudah ya. Nah, jarak antar objek dan teksnya itu diatur. Jadi itu di situ kan ada pengaturan jarak ya, yang 0 ini ya. Ini nolnya itu diganti 0,5 sehingga ada jarak antara gambar dengan teks. Jadi atur jarak antara gambar dengan teks, nilainya itu 0,5. Ini alignment-nya kalian gunakan align left aja biar bagus. Nah gitu, kira-kira seperti itu. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Jadi warnanya itu bisa kalian ganti sesuai dengan warna yang ada pada gambar ya. Itu proses bagaimana caranya kita memasukkan gambar di depan teks. Nah, teksnya itu memberi antara gambar dan teksnya itu ada jarak ya. Pengaturannya itu dengan menggunakan text wrap. Nah, dari ketiga topik ini ada yang mau ditanyakan tidak? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Pak. Ya, silakan. Nah, itu kan kata Bapak tadi judulnya tuh di atas garis diagonal ya, Pak? Iya, betul. Biasanya di atas judul itu dikasih konten apa, Pak? Kan itu kayak kosong gitu ya, Pak? Iya, white space. Oh, itu White emang space. dibiarin gitu Iya, aja? betul. Ya, sengaja dibuat white space. Jadi, white space itu penting ya. Nanti saya jelaskan kenapa white space penting ya. Nanti ada teori sendiri berkaitan dengan desain ya. Oke, Pak. Baik. Jadi
white space itu penting. Jadi tidak harus ini semuanya penuh ya, penuh. Penuh maksudnya penuh seperti ini ya. Ini sekarang coba kamu bandingkan deh. Ini misalnya saya buat stay in place. Ya, terus kemudian ini saya duplikat juga. Cuman yang satunya ini yang satunya itu saya letakkan di depan. Ya. Kita bandingkan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan gitu ya. Lebih enak yang mana dilihat? Kiri dan kanan. Yang kanan, Pak. Yang kanan. Karena apa? Ruang kosong itu memberikan memberikan jeda pada mata kita itu untuk beristirahat ya. Ini yang dimaksud dengan namanya white space atau ruang kosong. Itu penting ya dalam proses desain itu kalian mesti harus perhatikan hal-hal seperti itu. Jelas sampai di sini? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan berkaitan dengan tiga topik ini. Jadi yang pertama itu adalah tadi itu adalah gambar digunakan sebagai background, ya. Jadi meliputi ada dua, kita memanfaatkan ruang kosong yang terdapat pada gambar, itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah menciptakan ruang kosong pada gambar untuk menempatkan teks. Yang kedua, kemudian yang C itu adalah berkaitan dengan mengcropping gambar dan menggunakan text wrap ya. Nah, ini akan sering kita gunakan nih dalam membuat tata letak di Adobe InDesign. Satu lagi untuk mengcropping ya, mengcropping dengan pen tool. Jadi saya jelaskan lagi, mungkin tidak perlu praktek, saya hanya menjelaskan saja. Yang kedua nih ya, saya tambahkan di sini. Yang kedua itu adalah mengcropping dengan pen tool. Ini kemudian menyimpan file tersebut dalam format EPS. Jadi dalam proses mengcropping gambar itu bisa juga dilakukan tanpa menggunakan masking ya. Jadi kita bisa mengcropping dengan pen tool, kemudian menyimpan file tersebut ke dalam format EPS. Jadi pertama kita buka gambar ya. Buka gambar dengan Adobe Photoshop misalnya. Adobe Photoshop. Misalnya nih contohnya nih. Saya punya gambar yang tadi, gambar ini tidak menggunakan ini ya. Tidak menggunakan ini, kemudian saya flatten aja. Ini kan tadinya kan bentuknya kan background. Flatten image. Tadinya kan background. Kemudian saya buat pad. Buka gambar dengan Photoshop. Kemudian yang berikutnya, aktifkan pen tool. Yang berikutnya itu adalah aktifkan pen tool. Aktifkan pen tool. Pilih opsi pad bukan shape ya. Pilih exclude overlapping shape. Overlapping shape. Jadi aktifkan opsi pad bukan shape. Kemudian pilih exclude overlapping shape. Itu yang kedua. Jadi yang pertama. Kemudian yang ketiga, buat pad mengelilingi objek ya. Buat pad mengelilingi objek yang akan di cropping. Ya. Pilih buat pad mengelilingi objek yang akan di cropping. Nah, kemudian yang berikutnya apa setelah itu?
tampilkan pet palette. Tampilkan pet palette. Klik 2 kali pada workpad untuk menyimpan pet. Untuk menyimpan pet. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini nih pada workpad, ini kan ada pada pet palette itu ada workpad. Nah ini workpadnya itu kita simpan. Klik 2 kali, klik. Nah nanti akan muncul pet 1, oke. Sama ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah gunakan clipping pad. Jadi pilih menu pada pet palette, pilih clipping pad. Ya, jadi pilih menu pada pet palette, kemudian pilih clipping pad, kemudian pilih clipping pad. Pernah tahu nggak cara seperti ini? Pernah tahu nggak cara seperti ini? Enggak, Pak. Nggak tahu ya? Ya udah saya kasih tahu ya. Belum pernah ya? Belum pernah? Oke. Ya, belum. Jadi klik 2 kali pada workpad untuk menyimpan pad, kemudian pilih menu pada pet palette, kemudian pilih clipping pad, kemudian oke. Jadi ini sudah terdapat clipping pad di sini. Simpan dokumen dalam format EPS. Jadi selanjutnya simpan dokumen dalam format encapsulated PostScript. Encapsulated PostScript ya, atau EPS. Jadi setelah ini kita simpan nih. File save as, kita simpannya itu di desktop, tapi bukan Photoshop, tapi EPS. Kita cari EPS, Photoshop EPS ya. Maaf ya, format Photoshop EPS aja deh. Photoshop EPS. Dalam format Photoshop EPS. Photoshop EPS atau EPS ya. Kemudian pilih save. Nah, di sini ada pilihan previewnya ya. Previewnya itu gunakan TIFF 8 bit ya. Previewnya gunakan TIFF 8 bit. Preview gunakan TIFF 8 bit. Jadi kalau misalnya kalian gunakan yang 1 bit, dia nanti gambarnya jadi hitam putih. Jadi kalian gunakan previewnya yang 8 bit, kemudian oke. Nah, ini udah selesai nih ya. Nah, di InDesign tinggal kalian play sama prinsip kerjanya sama kayak tadi. Jadi ini bisa kita, ini misalnya ya, saya pilih menu file, saya hapus ya, saya hapus, kemudian saya buat area, pilih menu file, place, kita cari yang bentuknya yang tadi Photoshop EPS nih, open. Nah ini pilih menu object, fitting, fit content, proportionally. Nah dia sudah tercropping, paham nggak? Padahal di Photoshop tadi kita mengcropping nggak? Tampilannya ada croppingan nggak? Di sini ada tampilan croppingan tidak? Tidak ada ya. Tidak ada tampilan croppingan ya di sini ya. Tetapi kalau kita lihat di InDesign-nya, dia sudah ada croppingan seperti ini. Nah, kalau penggunaan text wrap-nya, pilih konturnya itu adalah konturnya, ini ada kontur kan. Ini kalau kalian gunakan yang Photoshop Pad. Karena menggunakan pad kan. Jaraknya 0,5. Oke. Ya, selesai. Hasilnya sama kan? Itu penggunaan Photoshop Pad ya. Nah, ini sama nih. Ini prosesnya import gambar ini ya. Buat desain teks ini sama ya. Ini sama langkahnya. Langkahnya sama, hanya saja kalian gunakan tipenya itu adalah Photoshop Pad. Ini tipenya itu adalah Photoshop Pad.
atur jarak misalnya 0,5. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Saya ganti catatannya yang baru ya. Ya, catatannya saya ganti yang baru. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Oke, saya kirimkan catatan yang baru. Bekerja dengan teks. Ada yang mau disampaikan ke saya tidak berkaitan dengan materi? Ya, ada yang mau disampaikan ke saya tidak? Berkaitan dengan materi, ada yang mau disampaikan tidak? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Berkaitan dengan materi, ada yang mau disampaikan tidak? Apa belajarnya kelamaan atau kesebentaran? Atau kebanyakan? Silakan, ada yang mau disampaikan nggak? Ya, saya butuh masukan nih. Perlu dipersingkat pembelajarannya atau diperbanyak lagi belajarnya? Silakan. Ada yang mau disampaikan nggak?